Aku masih ingat dimana pagi itu ada seorang anak manusia yang termenung dalam diam sesaat ia bangun tidur dari tidur pulasnya. Anak itu sama sekali tak melakukan apapun selain hanya melamun dan juga terdiam. Tubuhnya pun hanya ia sandarkan pada tumpukan bantal yang ia susun dengan tinggi. Dengan wajah bangun tidur yang begitu masamnya, lucu. Bahkan hasil dari tidur panjangnya yang masih tertinggal di sudut matanya saja belum dibersihkan sama sekali. Sampai pada akhirnya, keluarlah kata-kata dari bibir mungilnya. Namun, pandangan matanya tetap saja kosong melempem. Mau melakukan apa aku hari ini? Ke mall bersama teman? Nonton atau menghabiskan waktu seharian bersama dengan teman seperti yang sering orang lain lakukan? Ia pun menarik napas sejenak, kemudian kembali berbicara. Apa kau lupa bahwa kau tak punya teman sama sekali? Siapa yang mau berteman denganmu? Siapa yang mau menghabiskan waktu denganmu? Hei, sadar dirilah. Mungkin karena kau jelek, kau miskin, atau mungkin karena kau memang tak asik, sehingga tak ada yang mau berteman denganmu. Anak itu berhenti berbicara dengan dirinya sendiri. Dan seketika, ia pun melihat cermin yang menampilkan sosok dirinya yang begitu rapuh. Dan ya, anak itu adalah aku. Si gadis kecil yang terlihat kesepian itu adalah aku. Si malang yang bahkan tak tahu kemana ia harus berbagi kisah dan juga cerita. Karena yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri. Aku sangat membenci keadaan ini. Tetapi aku juga tidak bisa memaksakan keadaan seenaknya. Masih ada orang yang harus aku bahagiakan. Karena mereka mencintaiku dengan tulus tanpa syarat. Air mata pun perlahan menetes secara perlahan dari sudut matanya. Hingga sosok ibuku yang berada jauh dariku pun seakan terngiang di gendang telingaku saat ia berucap, "Nak, Ikam tuh anakku satu-satunya, harapan mama abah di kampung. Biarpun Ikam di Bandung orang, ingati, nah ada mama, ada abah, keluarga Ikam yang madang Ikam bulik. Jadi jangan berputus asa. Doa mama mengiringi langkah Ikam. Haram menyerah wajah sampai kaputing," ucap ibuku dengan bahasa dan juga logat Banjar khas Kalimantannya. Aku jadi begitu merindukan keluarga aku di kampung halamanku. Sudah lama sekali rasanya aku pergi meninggalkan keluarga dan juga kampung halaman demi melanjutkan pendidikanku. Kuliah dan lulus menjadi seorang sarjana. Kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus yang menjadi harapan bapak dan ibuku di rumah. Aku jadi teringat di hari itu, di siang yang begitu teriknya. Matahari bahkan terasanya tepat berada di dekat atas kepalaku. Aku berpamitan dengan bapak dan juga ibuku di kampung untuk pergi ke kota demi mengajar ilmu yang kata orang tak pernah ada batasnya. Berbekal sedikit uang hasil dari menjual sawah yang diberikan bapak setelah habis-habisan untuk membayar uang kuliah dan juga kebutuhanku di kota, ibu dan bapak mengantarkanku dengan segala petuah dan amanahnya.
Aku tidak akan pernah rela jika harus meninggalkan orang-orang yang menyayangiku. Karena merekalah aku dapat merasakan cinta yang tulus. Sambil mengusap air matanya yang sedang menetes, aku pun berbicara kembali pada diriku. Oke, sekarang aku sadar masih ada yang lebih penting dari sekadar teman di dunia ini. Ia adalah orang tua dan juga keluargaku, yang bahkan selalu menerima dan juga memberikanku cinta yang begitu luar biasa dan takkan pernah meninggalkanku. Kemudian aku teringat kembali suatu pepatah yang dikatakan oleh seseorang yang bahkan aku lupa namanya, namun akan selalu aku ingat nasihatnya. Ia mengatakan bahwa keluarga ialah sahabat yang selalu ada di sampingmu untuk kita pada keadaan yang paling amat buruk sekalipun. Dan ya, aku pun tersadar bahwa ketika kita mencintai apa yang kita miliki, itu artinya kita sudah memiliki semua yang bahkan kita butuhkan. Untuk itu, kita hanya perlu bersyukur untuk segala yang sudah ataupun belum sempat kita miliki. Karena memang sesungguhnya tidak ada yang terlahir sempurna ataupun buruk rupa ke dunia ini. Dan ya, aku rasa kita hanya terperangkap dalam masyarakat yang suka menghakimi. Aku hanya perlu mencintai diriku sendiri sebanyak yang aku bisa untuk terus menerima keadaan, dan aku pun membulatkan tekad bahwa cara termudah untuk aku bisa mencintai dan juga menerima diriku adalah dengan aku, kamu, dan bahkan kita harus tahu untuk siapa dan juga menjadi apa manusia dilahirkan. Semua cerita di hidup ini adalah milikku. Semua kisah di hidup ini adalah jalanku. But though our family life was simple, I wasn't aware that we were poor. Maybe we didn't have many possessions, but we never went hungry, were cold, or lacked love. 'Cause family is the best thing you could ever wish for. There are for you during the ups and downs and love you no matter what.